Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, kembali lagi bersama saya Titin Agistianingsih. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan aneka dalam isu instansi. Nah, dalam isu instansi yang saya dapatkan di tempat saya bekerja, saya mendapatkan isu-isu yaitu yang pertama, ketidakpatuhan petugas ruang cempaka dalam melakukan kebersihan tangan, ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis, ketidaktepatan petugas ruang cempaka dalam penggunaan alat pelindung diri, kurang penerapan ketepatan identifikasi pasien pada pemberian obat, kurang penerapan 5R dalam bekerja, serta ketidakpuasan keluarga terhadap aturan isolasi COVID. Nah, dari isu-isu itu saya menerapkan teknik tapisan APKL sehingga dari kriteria yang ada 3 isu yang memenuhi kriteria untuk dilakukan ke tahapan selanjutnya, yaitu isu pertama, ketidakpatuhan petugas ruang cempaka dalam melakukan kebersihan tangan. Isu yang ketiga, ketidaktepatan petugas ruang cempaka dalam penggunaan alat pelindung diri, serta kurangnya penerapan ketepatan identifikasi pasien dalam pemberian obat. Selanjutnya, saya melanjutkan dengan teknik USG. Dari teknik USG ini sudah terdapat nilai-nilai yang memasuki kriteria urgensinya, seriusnya maupun growth-nya. Nah, hasilnya isu dari ketidaktepatan petugas ruang cempaka dalam penggunaan alat pelindung diri lah yang menjadi peringkat 1. Sehingga saya mengambil isu tersebut untuk segera dicarikan solusinya. Tahapan selanjutnya saya melakukan analisa untuk mencari akar masalahnya. Dari faktor materialnya, ternyata belum ada SOP terbaru tentang penggunaan APD. Dari faktor lingkungannya, ruang ganti APD yang masih berada di Sepulhok. Kemudian dari faktor mennya, kurangnya pengawasan IPCLN kepada petugas ruang cempaka. Dari faktor metodenya, belum ada sosialisasi tentang penggunaan APD yang benar, serta belum ada monitoring dan evaluasi dalam penggunaan APD. Dari faktor mesinnya, belum ada poster panduan APD di ruang ganti. Nah, inilah analisa fishbone dapat diambil penyebabnya. Nah, dari faktor penyebab isu itu, saya akan memberikan gagasan untuk memecahkan isu, yaitu dengan cara optimalisasi tugas dari IPCLN, membuat satuan acara penyuluhan sosialisasi penggunaan APD, mensosialisasikan penggunaan APD sesuai dengan indikasi, menerapkan dalam bentuk SOP. Di sini saya akan mengusulkan SOP yang terbaru kepada tim PPI rumah sakit, kemudian mengusulkan untuk pemindahan tempat ganti APD. Kemudian saya akan membuat poster tentang panduan APD yang benar yang akan ditempelkan di ruang ganti, serta saya akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, berikut merupakan rangkaian kegiatan dan analisa-analisa sesuai dengan nilai-nilai aneka yang akan saya lakukan untuk proses dari pemecahan isu-isu. Yang pertama, langkah pertama, mendiskusikan isu yang akan diangkat kepada kepala ruang dan mentor, serta meminta izin untuk melakukan tahapan selanjutnya. Nilai anekanya, akuntabilitas, keterbukaan tentang isu yang diperoleh, nasionalisme, melaksanakan musyawarah mufakat, etika publik, menghormati atasan dan bertutur kata dengan baik. Untuk kegiatan selanjutnya, mengusulkan gagasan-gagasan yang dapat membantu mengatasi isu tentang ketidaktepatan petugas ruang cempaka dalam penggunaan APD, serta usulan pemindahan ruang ganti APD. Di sini sisi akuntabilitasnya yaitu ikut serta dalam pemecahan masalah, komitmen mutunya memberikan gagasan, serta nilai anti korupsinya menyampaikan pendapat. Untuk tahapan selanjutnya, mencatat hasil diskusi untuk membuat rencana tindak lanjut, kemudian mengkonfirmasi ulang hasil diskusi dengan kepala ruang. Sisi akuntabilitasnya mencatat kesepakatan sesuai dengan hasil diskusi, nasionalisme menghargai pendapat orang lain, kemudian etika
publik sopan terhadap atasan. Untuk rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu menyusun satuan acara penyuluhan sosialisasi penggunaan APD, kemudian berkonsultasi dengan mentor. Dari komitmen mutunya, saya akan memberi gagasan sesuai dengan perencanaan. Etika publiknya, saya berusaha bertutur kata dengan baik dan sopan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi tentang penggunaan APD yang benar. Dari sisi akuntabilitas, itu merupakan tanggung jawab saya sebagai IBCLN. Dari sisi etika publik, memberikan informasi yang baik dan benar, serta dari sisi nasionalisme, saya akan melakukan musyawarah dan mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, saya akan mengusulkan revisi SOP kepada tim PPI. Di sini saya menerapkan etika publik yaitu dengan menghargai komunikasi, berkonsultasi, serta melakukan kerjasama. Selanjutnya, saya akan membuat poster panduan pemakaian APD dan menempelkannya di ruang ganti APD. Ini sebagai komitmen mutu saya. Di sini saya akan menunjukkan kreativitas saya dalam bekerja. Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi serta komitmen untuk melaksanakan tugas sebagai IBCLN dengan baik dan benar. Di sini saya menerapkan nilai akuntabilitas yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten, transparansi dalam pelaporan, etika publiknya menjalankan tugas dengan profesional, serta nilai anti korupsinya memberikan nilai yang objektif saat pelaporan. Nah, saya merupakan IBCLN di ruang Cempaka, RSUD KRT Conegoro, dan inilah penerapan aneka dalam tugas saya sebagai IBCLN. Saya bekerja mengawali pekerjaan dengan berdoa bersama, melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga, melakukan dokumentasi proses edukasi, mengecek ketersediaan hand rub dan sabun cuci tangan, mengingatkan teman atau sejawat yang masih memakai cincin saat bekerja atau menggunakan perhiasan yang lain, membuat laporan baik laporan harian dan laporan bulanan, dan laporan itu harus sesuai dengan data yang ada. Dan yang terakhir, saya berusaha menjadi role model. Saya akan mandi dan berganti pakaian setelah bekerja. Demikian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.